Untuk sesi sosialisasi sekaligus uji coba penggunaan LMS berbasis gamifikasi. Rekan-rekan, perkenalkan kami dari unit pengajaran dan pembelajaran merupakan salah satu unit yang baru di UPJ yang fungsinya adalah memberikan pendampingan terhadap proses pembelajaran yang ada di UPJ. Nah, saat ini kita sudah menerapkan konsep belajar student center learning di mana pembelajaran juga menyertakan mahasiswa sebagai peserta didik di dalam pembelajaran. Dan kita juga sudah menggunakan media pembelajaran daring yaitu LMS Kolabor. Nah, kedepannya tentunya kita akan mengembangkan mekanisme pembelajaran khususnya dalam penggunaan media daring ya teman-teman, yaitu LMS berbasis gamifikasi. Nah, sedikit Ibu coba menjelaskan apa itu SMS berbasis gamifikasi. LMS berbasis gamifikasi adalah sebuah media pembelajaran baru yang konsepnya adalah daring, dalam hal ini full daring teman-teman. Jadi kita mengakses semua proses pembelajaran baik dari materi sampai dengan mekanisme pembelajaran seperti mengikuti teorinya, kemudian mengikuti aktivitas pembelajaran kuis, atau mungkin asesmen, atau mungkin tugas-tugas, itu murni menggunakan sistem daring. Jadi dikatakan gamifikasi karena di dalam LMS ini ada elemen-elemen berbasis game. Tentunya teman-teman dari angkatan 2023 sudah sangat familiar ya dengan elemen-elemen game karena juga secara tidak langsung merupakan user dari permainan online atau game-game online saat ini. Nah, teman-teman yang sudah bergabung ini adalah merupakan perwakilan dari setiap prodi yang ada di UPJ karena untuk akun dari LMS ini merupakan akun yang sifatnya berbayar. Jadi untuk uji coba kita sifatnya hanya mengundang teman-teman perwakilan dari angkatan 2023 yang dipilih secara acak. Jadi mungkin tidak semua dari mahasiswa angkatan 2023 ikut serta dalam sesi pagi hari ini. Untuk teman-teman yang sudah tergabung, kita bisa langsung mengunjungi link untuk uji coba. Saya akan bantu kirim informasinya di kolom chat. Teman-teman bisa lihat ya, di kolom chatnya. Ya, silakan bergabung ke link tersebut. Saya juga akan share screen. Host monitor boleh bantu untuk aktifkan share screen. Mohon bantuan host, monitor host. Share screen-nya boleh diaktifkan multi. Oke. Ya, saya juga tampilkan ya teman-teman. Apakah semuanya sudah berhasil masuk ke link seperti yang teman-teman lihat di layar Ibu? Nah, sudah. Sudah ya? Oke. Sudah. Nah, teman-teman perlu Ibu jelaskan kembali bahwa ini adalah salah satu link LMS berbasis gamifikasi di mana kita UPJ dalam hal ini sudah bekerja sama dengan salah satu kampus swasta yang ada di Surabaya yaitu UK Petra. Nah, UK Petra ini sudah mengembangkan LMS berbasis gamifikasi yang pagi hari ini kita akan melakukan uji coba. Dan uji coba ini teman-teman akan dilakukan kurang lebih dalam 1 minggu ini selama di minggu asinkronus. Dan karena ini berbasis daring, jadi teman-teman bisa mengakses
link ini 24 jam, jadi disesuaikan saja dengan kondisi pembelajaran yang ada di UPJ. Jadi tetap pembelajaran di UPJ pada minggu ini diprioritaskan terlebih dahulu, kemudian nanti di sela-sela waktu kosong, teman-teman bisa melakukan uji coba LMS ini selama kurang lebih 1 minggu. Nah, teman-teman di pojok kanan atas itu ada tombol login, teman-teman bisa klik tombol tersebut, dan teman-teman melakukan login. Untuk loginnya, username diisi dengan alamat email student di portal 365 ya teman-teman. Sementara untuk passwordnya, teman-teman bisa mengisi dengan NIM dari masing-masing mahasiswa. Sekali lagi untuk user loginnya, username teman-teman masukin adalah alamat email studentnya teman-teman, sementara untuk passwordnya adalah NIM-nya teman-teman. Kalau sudah, silakan login. Dan di sini ada proses pengenalan CAPTCHA terlebih dahulu. Apakah semua dari rekan-rekan sudah berhasil login ke LMS Gamifikasi Petra? Sudah, Bu. Kalau sudah, oke. Captcha-nya di saya nggak keluar, Bu. Boleh di-refresh lagi. Yang captcha-nya tidak keluar, barangkali boleh di-refresh lagi. Nah, mungkin ketika Anda buka di browser, pastikan mungkin browsernya di clear cookies dulu ya teman-teman, supaya smooth untuk join ke LMS-nya. Karena lumayan membutuhkan spek yang tinggi ya untuk bisa mengakses ini. Oke. Nah, mohon konfirmasi apakah seluruh mahasiswa sudah berhasil untuk masuk ke LMS Petra? Saya masih Saya sudah, Mbak. Oke. Yang masih bermasalahnya di mana, teman-teman? Saya ingin jawab. Kalau saya ini, saya udah login, udah selesai. Terus verifikasinya harus kayak 2 kali gitu, jadi kayak lama. Oh, oke. Ya, untuk yang CAPTCHA, mohon perhatikan kata kunci yang diinginkan dan kemudian mengklik semua blok yang berkaitan dengan kata kunci. Jadi kalau ada satu blok saja yang miss gitu atau kurang diklik, itu mungkin CAPTCHA-nya belum maksimal, belum bisa masuk. Aku lagi nggak fokus. Oh, Ya, gimana, Fadila? Nah, mohon maaf. Oke, bagaimana dengan yang lain? Apakah sudah berhasil masuk? sudah. Oke. Apakah masih ada yang belum berhasil masuk? Saya masih loading. Oke. Untuk akses ke LMS ini diusahakan menggunakan PC atau laptop teman-teman supaya koneksinya lebih smooth ya, karena seperti yang Ibu sampaikan tadi membutuhkan eh, spek daripada hardware yang cukup mumpuni untuk bisa akses ke LMS ini. Kalau dari Fanpon bisa, namun suka lama gitu loadingnya.
Oke, apakah semuanya sudah berhasil? Ini mohon maaf ini sound efeknya. Oke, kalau sudah berhasil, teman-teman, di sini saya langsung menjelaskan tentang menu atau fitur intinya. Teman-teman pada layar seperti yang terlihat di sini ada menu yang simbolnya seperti buku ya. Silakan teman-teman klik menu ini, nanti akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Untuk fitur yang lain bisa teman-teman eksplorasi ya, karena Ibu yakin LMS berbasis gamifikasi ini menarik untuk dieksplor lebih lanjut. Namun pada sesi kali ini kita hanya fokus untuk mengeksplorasi fitur utama, yaitu fitur pembelajaran. Nah, sekali lagi di bagian kiri, di sini ada fitur yang bergambarkan buku, teman-teman bisa klik. Dan kalau sudah tampil layar seperti ini, teman-teman bisa klik search modul. Nah, di sini ada katalog beberapa mata kuliah yang sudah tersedia di LMS-nya Petraverse ini. Kita akan seragam. Seragam itu mencoba 2 modul. Yang pertama adalah Technopreneurship. Kemudian modul berikutnya adalah English Academic Writing. Jadi 2 modul ini yang kita prioritaskan. Namun jika teman-teman sudah selesai mengeksplorasi 2 modul ini, dipersilakan untuk mengisi atau mengeksplorasi modul-modul yang lain. Nah, 2 modul ini adalah 2 modul contoh yang akan kita bedah pada hari ini karena secara tampilan dia menggunakan elemen-elemen game yang berbeda. Nah, sekarang kita akan masuk ke modul yang pertama, yaitu Technopreneurship. Untuk angkatan 2023, kebetulan semester dasar ini juga mendapat mata kuliah wawasan kewirausahaan, sehingga mata kuliah atau modul Technopreneurship ini diharapkan juga dieksplorasi lebih lanjut karena juga sedikit banyaknya berkaitan dengan mata kuliah wawasan kewirausahaan yang diambil di semester ini. Sekarang kita klik modul Technopreneurship-nya. Kalau sudah berhasil diklik, teman-teman perhatikan di sini ada deskripsi daripada mata kuliah di sebelah kiri. Dan mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang tersedia di Petraverse. Dan mata kuliah ini terdiri dari beberapa aktivitas. Untuk aktivitas mata kuliah, itu teman-teman lihatnya di button activity rail. Di sini ada introduction sampai dengan chapter terakhir. Nah, untuk uji coba selama 1 minggu ini, teman-teman dipersilakan untuk mengeksplorasi dari part introduction sampai dengan selesai. Teman-teman cukup mengikuti arahan yang ada di LMS ini, kemudian teman-teman menyelesaikan semua misi yang ada. Jadi di setiap chapternya itu ada misi yang harus diselesaikan, dan misi itu tidak hanya disampaikan di akhir chapternya, bisa saja di tengah chapternya dia memberikan misi. Dan misi ini sebenarnya menginginkan teman-teman untuk memberikan respon secara cepat terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Pertanyaan ini ada juga yang berkaitan dengan teori, ada juga yang berkaitan dengan pendapat teman-teman. Jadi jangan khawatir apakah harus belajar terlebih dahulu baru bisa menyelesaikan setiap chapter ini. Tidak seperti itu. Jadi cukup teman-teman mengikuti arahan yang ada di setiap chapternya. Nah, ini kalau misalkan kita klik mulai, maka di sini nanti akan ada penjelasan, dan tidak hanya penjelasannya, di sini juga ada permainan, ada juga kuis yang memudahkan teman-teman untuk menerima pemahaman daripada mata kuliah Technopreneurship ini.
Oke, jadi ini adalah aktivitas dari bagian pertama, pengenalan. Sama ya, kurang lebih ya kalau teman-teman mengikuti mata kuliah wawasan kewirausahaan juga kita belajar hal yang sama, dimulai dari memperkenalkan apa itu entrepreneurship. Kalau di sini karena dia technopreneurship, maka dia memperkenalkan apa itu technopreneurship. Kemudian dalam chapter ini dia memiliki 6 target pembelajaran, mulai dari perkenalan, kemudian bagaimana mengenal target pasar, kemudian tadi ada design thinking juga, ada minimum viable product juga, kurang lebihnya sama dengan konten-konten yang sudah teman-teman dapatkan di UPJ. Nah, bedanya ini adalah disampaikan lebih interaktif lagi, lebih menarik lagi karena dia menggunakan konsep gamifikasi di dalam pembelajaran. Nah, di dalam pembelajaran ini juga tadi dikatakan bahwa di chapternya ada permainan, apakah dalam bentuk puzzle yang sifatnya adalah melatih kreativitas serta ide-ide menarik ketika teman-teman ingin mengembangkan bisnis. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah menyelesaikan bagian yang introduction, maka nanti di kolom sebelah kanan di bagian video activity itu akan tercatat log gitu ya, atau catatan berapa aktivitas yang sudah teman-teman selesaikan. Kemudian kalau dia ada permainan dan setiap permainannya itu ada scoring, berapa skor yang teman-teman dapatkan. Ini terus dilanjutkan sampai dengan selesai. Nah, teman-teman di sini kalau dilihat di bagian katalog tidak semuanya terbuka. Nah, misalkan untuk yang di list nomor 3 ini ya, list nomor 3 ini dia masih terkunci. Kenapa? Karena syarat untuk membuka list ini adalah menyelesaikan chapter-chapter pada bagian sebelumnya. Jadi kalau teman-teman baru menyelesaikan bagian introduction, chapter ini masih belum terbuka. Jadi harus melanjutkan ke chapter 1, kemudian nanti diselesaikan. Kalau sudah selesai, baru nanti bagian chapter 2 ini akan terbuka. Nah, ini kurang lebih mekanisme pembelajaran. Jadi kalau kita perhatikan untuk LMS Kolabor saat ini, kita masih menggunakan sebagai media untuk menghubungkan antara pendidik dengan mahasiswa berupa materi ajar ya teman-teman. Jadi semua materi ajar dosen teman-teman bisa akses. Kemudian beberapa aktivitas tambahan seperti kuis online atau mungkin tugas itu juga sudah tersimpan di LMS Kolabor. Sama dengan LMS gamifikasi, hanya sedikit perbedaannya adalah bahwa di LMS ini dia menerapkan elemen-elemen game. Jadi tampilannya jauh lebih menarik dan diharapkan semua teori dari pembelajaran itu sudah disampaikan di LMS ini. Nah, mungkin sampai di sini dulu, barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait penggunaan modul technopreneurship. Silakan teman-teman. Permisi Kak, saya Iya. mau nanya. Dari tadi saya nggak bisa login akun ya Kak, apa ada kesalahan? Soalnya saya awalnya username-nya kan pakai nama, terus passwordnya NIM, saya udah masukin, saya juga udah verifikasi captcha-nya, tapi dari tadi nggak bisa masuk Kak. Oke, mohon maaf ini saya panggilnya siapa ini? Sophie ya? Ya Sofi. Oke, Sophie, aksesnya menggunakan apa kalau boleh tahu? Apakah PC atau laptop atau mungkin handphone? Saya pakai laptop. Pakai laptop. Oke. Mas Hendra atau Mas Kris boleh bantu ya secara terpisah untuk proses login-nya. Sophie ditunggu sebentar ya, kita coba lakukan verifikasi dari sisi kami dulu untuk melakukan login. Nanti kalau sudah oke, kita akan info lagi ke Sophie. Ya, mohon Mas Kris. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Nih, jadi ketika teman-teman klik modul, sekali lagi saya ulang, di sini ada simbol buku, kemudian ada search modul. Nah, di sini adalah semua modul-modul yang bisa kita eksplorasi lebih lanjut. Misalkan dari prodi akuntansi, boleh ya untuk mengeksplorasi yang modul akuntansi atau mengeksplorasi modul pajak.
karena ini pasti berkaitan dengan mata kuliah yang ada di program studi akuntansi, sehingga bisa eksplorasi. Kita kasih waktu kurang lebih 1 minggu, karena sekali lagi akun ini adalah akun yang berbayar, jadi terbatas untuk kita bisa mengaksesnya lebih leluasa. Insya Allah nanti di semester depan teman-teman kita akan berkolaborasi. Jadi di dalam pembelajaran di semester 2 akan ada mata kuliah yang terhubung dengan Petraverse, sehingga teman-teman nanti bisa menggunakan LMS ini full akses ya teman. Untuk uji coba ini kita masih terbatas dulu aksesnya, jadi hanya bisa memanfaatkan modul-modul yang memang sudah tersedia di sini. Kalau untuk teman-teman DKV atau mungkin teman-teman arsitektur bisa mencoba modul yang lain ya, misalkan Metaverse dan juga VR teknologi, atau mungkin yang augmented reality. Nah, namun dalam sesi kali ini, Ibu hanya memberikan contoh untuk 2 modul, yaitu Technopreneurship dan juga bahasa Inggris. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan lanjut. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, untuk yang modelnya modul Technopreneurship, ini biasanya dia disajikan dalam bentuk novel ya. Jadi kalau misalkan kita akses, dia butuh koneksi yang stabil juga untuk bisa masuk ke LMS gamifikasi. Yang kedua, dia butuh spek minimum tuh 4 giga ya untuk memorinya ya teman-teman. Oke. Nah, di bagian chapter 1, di bagian perkenalan, ini ada beberapa yang harus kita selesaikan, mulai dari kita play stories, kemudian ada chapter map, kemudian karakter gallery, dan juga achievement. Nah, kita akan jelaskan satu persatu. Kalau di menu play stories, berarti teman-teman mengikuti cerita yang akan ditayangkan pada LMS ini. Kemudian teman-teman akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh sistem. Kurang lebih seperti ini. Nah, ya, sorry. Nah, teman-teman kalau untuk ini bagian yang stop dulu musiknya ya. Oke. Nah, di bagian Technopreneurship ini model elemen gamenya adalah elemen game yang basisnya adalah novel. Jadi setiap aktivitas yang sudah teman-teman jalankan itu kalau tidak tuntas dan teman-teman keluar seperti yang tadi Ibu lakukan, maka aktivitas yang sudah dilakukan itu tidak tersimpan. Ketika teman-teman nanti mengakses kembali, mau tidak mau itu harus mengulangi aktivitas itu dari awal. Berbeda dengan yang sifatnya game, seperti nanti ada di modul bahasa Inggris. Kalau di modul bahasa Inggris itu, aktivitas yang sudah dijalankan itu bisa disimpan. Kemudian ketika teman-teman mengakses ulang, aktivitas tersebut bisa dilanjutkan atau boleh diulang dari awal. Nah, khusus untuk yang Technopreneurship dengan model novel seperti ini, itu setiap aktivitasnya harus dituntaskan terlebih dahulu jika tidak ingin mengulang kembali ketika kita mengaksesnya di kemudian hari. Ya, jadi di sini ada play stories. Sekali lagi, play stories ini adalah semua deskripsi yang akan berkaitan tentang Technopreneurship yang harus teman-teman selesaikan. Kalau untuk chapter map ini semacam navigasi yang akan memberikan informasi kepada kita chapter berapa yang sudah diselesaikan, chapter berapa yang belum diselesaikan. Nah, pada chapter ini ada beberapa assessment yang dilakukan, dan untuk achievement ini akan menayangkan berapa skor dari setiap assessment yang sudah teman-teman selesaikan. Kurang lebih seperti itu. Saya yakin kalau di sisi mahasiswa karena suka games gitu ya, untuk mengeksplorasi LMS ini lebih lanjut itu saya rasa tidak akan ada masalah, karena setiap arahan yang ada pada LMS ini juga sifatnya sederhana untuk kita ikuti. Nah,
kalau misalkan saya kembali lagi, ketika kita keluar, teman-teman, ketika kita menyelesaikan aktivitas pembelajaran di salah satu modul, apakah tadi adalah technopreneurship, nanti akan mengarah ke yang namanya skill card. Skill card ini adalah potret daripada soft skill yang bisa terbentuk ketika teman-teman menyelesaikan satu pembelajaran di mata kuliah tertentu. Jadi misalkan tadi adalah mata kuliah technopreneurship, kalau teman-teman sudah selesai mengakses dan menyelesaikan semua misi-misi yang ada di pembelajaran tersebut, maka teman-teman akan diberikan semacam rangkuman yang berisikan informasi soft skill apa saja yang akan terbentuk ketika teman-teman itu mengikuti pembelajaran technopreneurship. Nah, kalau di technopreneurship nanti akan ada skor soft skill yang mewakili dari item leadership dan juga teamwork. Karena apa? Karena leadership, karena technopreneurship itu mengajarkan kita bagaimana caranya bekerja di dalam tim dan bagaimana caranya setiap anggota itu mampu membangun sikap leadership-nya. Kemudian di dalam technopreneurship juga nanti akan mengarah ke komponen soft skill, critical, dan analytical thinking. Jadi dari studi kasus yang ditayangkan di pembelajaran technopreneurship itu akan melatih kemampuan berpikir kritisnya teman-teman. Kemudian juga mengasah atau meningkatkan kreativitas serta inovasi, karena setiap solusi yang akan teman-teman kembangkan, teman-teman hasilkan, teman-teman usulkan itu akan menambah nilai kreativitas dan juga inovasinya teman-teman. Selain itu juga nanti ada sesi presentasi, ada sesi pitching, tentunya akan meningkatkan kemampuan komunikasinya teman-teman, kemampuan untuk menyelesaikan masalah, dan juga kemampuan dalam hal teknis gitu. Karena technopreneurship adalah pembelajaran tentang entrepreneurship yang menerapkan konsep-konsep teknologi serta engineering di dalamnya. Kurang lebih seperti itu. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan ya teman-teman. Jadi tidak langsung menunggu Ibu selesai dalam menjelaskannya. Nah, itu adalah konsep yang technopreneurship yang sifatnya aktivitasnya harus segera diselesaikan karena tidak ada mekanisme saving di sana, tidak ada proses untuk menyimpan aktivitas yang kita lakukan pada waktu tertentu. Jadi kalau misalkan ada chapter, sebaiknya dituntaskan terlebih dahulu. Karena kalau tidak tuntas, ketika kita masuk lagi, itu akan mengulang kembali dari awal. Nah, kalau yang model lain yang sifatnya ada mekanisme saving itu adalah English Academic Writing. Teman-teman bisa buka. Dan di sini ada beberapa chapter yang harus kita selesaikan, mulai dari introduction, kemudian target daripada pembelajaran, sampai dengan chapter-chapter lanjutan. Nah, nanti teman-teman bisa melakukan eksplorasi lebih lanjut, dan sebelah kiri ini itu ada koneksi ke soft skill yang tadi ya, yang My Skill Card itu. Ternyata kalau kita udah selesai belajar bahasa Inggris, maka kemampuan soft skill yang akan meningkat itu adalah kemampuan critical thinking, kemampuan analytical thinking, kemudian kemampuan problem solving, dan juga technical skill. Ini yang bisa Ibu sampaikan. Nanti untuk skor dari pembelajaran yang sudah teman-teman selesaikan, itu akan terlihat di menu review. Sampai di sini barangkali ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Terkait dari penggunaan LMS berbasis gamifikasi ini. Sekali lagi, sesi ini kami adakan karena di semester genap mendatang ada implementasi dari penggunaan LMS berbasis gamifikasi untuk beberapa mata kuliah, khususnya mata kuliah umum yang ada di semester 2, yang kita menggunakan LMS gamifikasi Petraverse. Jadi harapannya dengan sesi uji coba pada hari ini, teman-teman dapat mengakses LMS Petra sesuai dengan akun yang sudah diberikan. Kemudian harapannya teman-teman dapat mengeksplorasinya lebih detail. Kita berikan waktu kurang lebih 1 minggu hingga
ke ujung minggu ini di hari Jumat ya teman-teman, di hari Jumat. Silakan dimanfaatkan fitur ini untuk kita akses lebih dalam supaya ketika mengikuti pembelajaran di semester genap yang menerapkan LMS berbasis gamifikasi, teman-teman bisa untuk mengikutinya dengan mudah. Oke, ada pertanyaan barangkali terkait dengan LMS ini? Atau lagi asik mengeksplorasi karena memang ini pembelajaran yang sesuai dengan karakter belajarnya generasi milenial saat ini ya. Lebih interaktif, kemudian elemen game akan memberikan kemudahan bagi teman-teman untuk memahami konsep pembelajaran yang diberikan. Atau mungkin dari dosen pendamping ada yang ingin ditanyakan terkait penggunaan LMS gamifikasi Petraverse ini, dipersilakan. Ya, Untuk izin yang Bu Fitri, silakan Ibu ya, Irma. tanya aja. Hmm. Terkait LMS ini, apakah bisa juga digunakan misal untuk UTS gitu ya? Harusnya sih mungkin ada ya Bu ya, kayak kuis, sebagaimana kita menggunakan yang kolabor gitu ya. Apakah ada menu-menu itu bagi sisi dosen gitu untuk menggunakan modul yang ada di dalam LMS ini? Terima kasih. Iya, iya, terima kasih Bu Irma. Untuk saat ini karena sifatnya kita masih uji coba, jadi level user itu semuanya di level student. Nah, namun nanti kalau kita sudah mempersiapkan di semester genap, itu ada level usernya untuk teacher yang kita bisa melakukan modifikasi untuk kebutuhan pembelajaran seperti kuis, seperti UTS. Pengaturannya ada Mbak Irma seperti LMS Kolabor. Nah, nanti kita akan diberikan akun itu ketika kita nanti mau masuk ke persiapan semester genap. Ada Mbak Irma? Iya, maksudnya untuk nanti semester genap itu akan ada menu untuk langsung ujian, UTS, Ya, tugas. iya, betul. Tapi kalau Betul. saat ini karena masih Uji uji coba, coba, jadi ya, masih terbatas gitu ya masih Bu. terbatas, betul. Baik, terima kasih Bu Safitri. Sama Bu Irma. Bu Saf, izin Iya, bertanya. Bu Fitri. Iya, Bu Fitri. Bu Saf tadi terkait misalnya perangkat ya harus melalui laptop ya, lalu juga jaringan ya harus kuat juga ya. Jadi memang Betul. pada saat mereka mengerjakan tugas itu harus dipastikan terlebih dahulu kondisi tersebut atau gimana Bu Fitri? Terima kasih karena kan mungkin terkait dengan penilaian harus jam sekian, mereka harus tepat waktu melakukan atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Iya, Terima kasih. iya betul. Dari sisi spek atau spesifikasi dari hardware dan juga infrastruktur seperti koneksi ke internet, memang diharapkan koneksinya lebih stabil supaya tidak terputus ketika kita menyelesaikan aktivitas pembelajaran di LMS ini. Khususnya tadi ada bagian mata kuliah yang sifatnya novel gitu ya. Kalau novel itu aktivitasnya tidak tersimpan. Jadi kalau internet kita tidak stabil, mau tidak mau nanti mengulang lagi, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalkan modelnya game itu lebih aman karena meskipun tidak disimpan, sistem akan membantu menyimpannya. Ketika kita mengakses kembali gitu ya, ada kesempatan untuk kita melanjutkan atau mengulang lagi dari awal, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk konsep pembelajaran karena ini sifatnya daring, Bu Fitri dan juga teman-teman jangan khawatir, ini tidak ada batasan waktu seharusnya karena pembelajaran daring itu sudah tidak ada lagi waktu, tempat, atau ruang yang membatasi aktivitas belajarnya kita. Jadi sudah terbuka, meskipun katakanlah teman-teman itu di jam kerja jam 8 sampai jam 5 itu fokus banget di kampus sehingga tidak bisa ikut
pembelajaran secara online seperti ini, maka nanti baru aksesnya sore hari atau malam hari itu masih diperbolehkan, kurang lebih seperti itu. Tapi memang secara spek tadi, perhatian kita terhadap hardware dan juga koneksi itu harapannya memiliki standarisasi yang cukup mumpuni untuk mengakses fitur ini atau LMS ini. Kalau untuk internet, disarankan kapasitas minimum untuk download atau upload atau streaming itu minimal di 20 Mbps. Jadi di 20 Mbps itu kalau pakai paket data sebenarnya lebih aman ya teman-teman. Cuman kalau pakai WiFi itu kita di kapasitas 20 Mbps. Kalau untuk di UPJ sendiri sebenarnya kita udah memenuhi syarat itu tuh 20 Mbps untuk kekuatan streaming, upload dan juga downloadnya ya. Namun perlu dukungan tambahan dari hardware-nya kita. Nah, hardware-nya kita itu secara spek itu membutuhkan setidaknya 4 GB untuk spek memorinya atau RAM-nya, dan dianjurkan untuk hardware-nya sendiri itu tidak dari smartphone. Nah, khawatirnya kalau smartphone itu kan konektivitasnya udah terbagi kemana-mana ya dengan semua apps yang ada di handphone kita, khawatirnya tidak stabil, maka disarankan kita menggunakan laptop atau PC. Seperti itu, Bu Fitri ya. Terima kasih Bu Zaf. Cukup menjawab ya. Terima kasih Bu Zaf. Sama-sama. Silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi. Nah, jadi kita bisa mengakses ya teman-teman modul-modul yang ada di sini. Teman-teman bisa pilih, namun untuk keseragaman supaya kita bisa mengecek kalau ada kendala di dalam pembelajaran di setiap chapternya, maka untuk prioritas modul yang bisa kita eksplorasi lebih lanjut itu adalah modulnya Technopreneurship dan juga modulnya Bahasa Inggris. Nah, seperti di game ini ada rating ya teman-teman. Nah, rating ini nanti adalah rating yang menggambarkan hasil skor yang sudah teman-teman selesaikan dari setiap chapternya. Sekaligus ini adalah rating berdasarkan masukan dari teman-teman ketika menyelesaikan setiap pembelajaran di modul tersebut. Jadi ini kurang lebih tampilan untuk LMS berbasis gamifikasi. Oke, mohon konfirmasi lagi apakah seluruh peserta yang ada di sini sudah aman, sudah berhasil masuk ke link Petraverse-nya. Untuk yang akun Mbak Sofi, bagaimana Mas Kris? Amankah tadi dicoba? Tetap tidak bisa, Bu. Nanti coba Aku nanti konfirmasi lagi ke adminnya Petraverse lagi, Bu. Oke, Mbak permi- Sofi? Sudah Ya. dicoba. saya udah bisa masuk tadi. Oh, Coba udah juga bisa. baru bisa Oke, tiba-tiba. oke. Jadi Oke, aman ya? aman ya. Oke. Aman. Ya, thank you Mbak Sofi. Ada lagi yang mungkin masih terkendala untuk masuk ke akunnya Petraverse, teman-teman? Sudah Oke. aman, Bu. Aman ya. Kalau sudah aman, silakan untuk mengeksplorasi LMS ini lebih lanjut. Nanti kita akan closing eksplorasi ini di hari Jumat, tanggal 24 November pukul 23.59. Harapannya teman-teman dapat mengikuti sesi pembelajaran ini karena ini adalah sesi pembelajaran yang baru yang akan kita terapkan juga di UPJ, supaya pembelajaran kita di kelas jauh lebih interaktif dan skema student center learning-nya juga bisa terimplementasi dengan baik gitu.
Itu saja mungkin untuk sesi uji coba pada pagi hari ini, dan izin mengingatkan untuk teman-teman mahasiswa bisa bergabung ke WhatsApp group. Jadi nanti kalau ada kendala untuk mengakses Petra atau mungkin pembelajaran di dalamnya, itu bisa disampaikan di WhatsApp group. Bentar ya. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran pada hari ini. Oke, bentar teman-teman. Ya, teman-teman bisa scan barcode yang ada di layar untuk bergabung ke WhatsApp grupnya kita ya. Jadi kalau ada hal yang ingin disampaikan terkait dengan Petraverse ini atau LMS ini bisa kita sampaikan bersama di WhatsApp group. Silakan teman-teman. Dan jangan lupa untuk mengisi link presensi yang ada di kolom chat ya. Oke. Untuk rekan-rekan dari prodi yang sama barangkali berhalangan hadir pada hari ini, nanti mungkin boleh di-share ya, supaya bisa bergabung ke WhatsApp grupnya kita untuk kita selalu koordinasi terkait eksplorasi daripada LMS gamifikasi ini. Baik, rekan-rekan semua dan Bapak Ibu dosen pendamping, itu saja sesi uji coba LMS gamifikasi pada pagi hari ini. Terima kasih untuk perhatian dan kehadirannya. Semoga sehat selalu dan kita berjumpa di sesi selanjutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu, terima kasih juga Ibu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima Terima kasih kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu.